Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat pagi anak bapak semuanya yang sehat-sehat, yang ganteng-ganteng, yang wangi-wangi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Bagaimana kabar Pak? Kabarnya Subairi, bagaimana kabarnya? Ngantuk. Luar biasa. Sehat, Pak. Oh, sehat. Tadi malam belajar tidak di rumah? Iya, Pak. Belajar, Pak. Iya, belajar. Alhamdulillah. Maaf, Tatang Purnama, tadi belajar gak di rumah malam? Belajar Maaf, Pak. Adang Sudarto, gimana kabarnya? Baik, Pak. Tadi malam saya belajar. Oh, Alhamdulillah. Belajarnya lama apa tidak? Sebentar, Pak. Cuma 5 menit. Untuk kedepannya mohon waktu belajarnya diperpanjang ya. Ya, Biar Pak. kita menjadi cerdas. Amin. Ini Bapak Muhammad Amin. Maaf Muhammad Amin, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar Luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Yes, Allahu yes. Akbar, Oke. ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak akan absen dulu kehadiran siswa. Dari teman-teman kalian, ada berapa yang tidak masuk, apa masuk semua? Masuk Pak, beberapa anak nggak masuk Pak. 5 orang nggak masuk. Oh, 5 orang. Itu alasan tidak masuk kenapa? Sakit, izin, apa? Sakit dan izin, Pak. Dan izin. Oh, iya. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah, yang sedang izin diberikan waktunya keluangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Umar izin Pak, izin sunat Pak Umar. Oh iya. Sekarang kita akan melanjutkan berikutnya. Sebelumnya dipimpin doa oleh Muhammad Amin, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Baik, teman-teman, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal jangan melamun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Bapak ucapan sama Muhammad Amin. Kita harus selalu berdoa kepada Allah setiap saat dan keadaan, biar kita diberikan bimbingan oleh Allah. Terutama membaca surat Al-Fatihah setiap sholat yang hukumnya adalah wajib. Kita jangan sampai bosan-bosannya untuk selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian sebelum dilanjutkan, Bapak minta sama murid perempuan Ike untuk menyanyikan, dipimpin oleh Ike menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa guru? Ya, silahkan Ike. Teman-teman, untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari hitungan ke-3 dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia. Mana suaranya teman-teman? Ayo, suaranya mana? 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari Bando ibuku. Indonesia
kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang semangat anak-anak nyanyinya, yang semangat. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, Pak? Ya, sudah. Wah, Bapak lihat kalian semuanya hebat-hebat, anak-anak yang hebat, semangat dalam belajar. Kita Makasih, Mas. harus cinta NKRI ya. Harga mati untuk NKRI. Tujuan pembelajaran hari ini judulnya ketentuan sholat jamaah dan qashar. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pelajaran, peserta didik memiliki kompetensi berikut. Yang pertama, menerima kebenaran bahwa sholat harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Isa, kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan tidak? Kelihatan Pak, pakai HP saya. Oh iya. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ike, kelihatan tidak? Kelihatan Pak Guru Oh, juga iya. kelihatan. Ya, oke. Ya, maaf ya. 3. Memahami ketentuan sholat jamaah dan qashar. 4. Mempraktikkan tata cara sholat jamaah dan qashar. Ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Bapak sudah sampaikan kepada kalian materi yang sebelumnya, yaitu tentang sholat sunat rawatib. Kalau sholat sunat rawatib ini hukumnya sunat, yaitu sholat yang mengikuti daripada sholat fardu. Sekarang bab 2, ketentuan sholat jamaah dan qashar. Kalian masih ingat tidak pembelajaran bab 1 sholat sunnah rawatib? Masih Pak. Masih ingat ya? Iya Pak, masih. Itu jangan pada ngantuk ini. Belajarnya harus tetap semangat. Ya, kalau masih ingat. Paksa-paksa tengok. Ya. Gambaran fadilah atau manfaat dari pembelajaran ini, yaitu kita akan memudahkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Baik ketika kita di perjalanan, ketika kita sedang sakit, dalam keadaan rasa takut, kita tidak akan canggung, tidak akan kesulitan untuk melaksanakan sholat fardu. Karena dalam pelajaran ini diterangkan tentang ketentuan sholat jamaah dan qashar. Boleh dibaca sama Amin ini, boleh dibaca yang ini, yang Bapak tunjuk. Kelihatan tidak? Kelihatan Pak. Boleh dibaca yang Bapak tunjuk. Sholat fardu, silahkan. Siapa Pak? Sholat fardu merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya. Ya, terus. Orang yang mengerjakan sholat fardu akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat fardu akan mendapatkan dosa. Sholat fardu tidak boleh ditinggalkan di dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan dahulu Rasulullah SAW di medan pertempuran tetap beliau menjalankan ibadah sholat. Harus dibaca ini satu lagi, dibaca sampai sesama, boleh? Siapa Ya. Guru? Ya. Kasih bintang banyak ya. Apa Bu? Ayo. Pak Guru,
Oh, Kadang siap. bacanya banyak, bintangnya banyak. Iya, biarin, hayo biar dia bisa Ini baca. kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat karena suatu uzur. Misalnya ketika manusia mengadakan perjalanan yang jaraknya cukup jauh, di dalam kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan terhadap hambanya, yaitu berupa pelaksanaan sholat secara jama dan qashar. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat pemberi rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kesulitan tanpa memberikan jalan keluar. Nah, salat jama dan qashar merupakan bagian rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat jama dan qashar harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar salatnya sah. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang ketentuan salat jama dan qashar. Mangga perhatikan dengan seksama ya teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Adang. Bapak akan berikan Ya. hadiah nanti ya. Ya. Anak-anak semuanya. Jadi kita harus semangat ya dengan hadiah dari Allah Ta'ala. Yaitu apa? Pemberian dimudahkannya kita melaksanakan sholat, jama, dan qashar. Ini adalah hadiah dari Allah Ta'ala yang mesti kita termotivasi dengan kemudahan ini dari Allah. Sebelum dilanjutkan, silahkan anak-anak semua untuk melihat gambar ini. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Ceritakan yang dapat kamu amati berdasarkan gambar di atas. Jelaskan ibrah yang dapat kamu ambil berdasarkan gambar di atas. Kerjakan pada kolom yang tersedia. Silahkan kalian kerjakan dulu, Bapak kasih waktu ya. Nanti Bapak akan panggil kalian semua. Hasil kerjaannya dikumpulkan. Ya, Pak Guru. Ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Yang bos, Pak Guru. Ya, boleh. Apa? Murid cewek, Pak. Murid cewek, Pak. Ini murid perempuan pada kemana ya? Pada ngantuk semua kayaknya. Boleh, Muhammad Amin ceritakan dua gambar tersebut. Baik, Pak. Silahkan. Di gambar tersebut, dua gambar tersebut, terdapat beberapa keluarga yang sedang melaksanakan atau yang sedang melaksanakan perjalanan. Jelasnya ini perjalanannya dia keluarga tersebut naik bis. Perjalanan jauh ini kelihatannya Pak, soalnya itu gambarnya kelihatan lelah itu bapaknya. Itu kira-kira cerita singkatnya seperti itu Pak. Ya, boleh. Maaf, Supairi ceritakan apa lagi? Saya Pak menambahkan. Ya, boleh. Dari gambar tersebut kelihatan ada masjid tuh di samping bus. Itu mungkin dari perjalanan tersebut udah masuk waktu sholat ataupun karena perjalanan jauh. Jadi untuk pelaksanaan sholatnya bisa dilaksanakan di masjid. Tapi karena sedang di dalam perjalanan, sebagaimana yang tadi dikatakan ada rukhsah, jadi bisa dilaksanakan di masjid dengan melaksanakan jama atau qashar ya, karena perjalanannya mungkin lebih dari 80 km itu. Itu mungkin tambahannya Pak Guru. Ya, bagus. Adang Sudarto bisa menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Pak Guru, boleh nanya enggak? Ya, boleh. Kalau rusuh itu apa sih? Rukhsah itu adalah keringanan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai hadiah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ida Farida baru muncul ya dari WC ya? Ya Pak, tadi saya ketiduran langsung disuruh cuci muka dulu Pak. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ringkasan materi. Mohon disimak baik-baik karena nanti ada pertanyaan dari Bapak. Pengertian dan ketentuan sholat jama dan qashar. 1.
Ya, apa yang kamu ketahui tentang sholat jamaah? Menurut bahasa, jamaah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menggabungkan, mengumpulkan. Adapun menurut istilah, jamaah berarti menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat fardu yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Adapun sholat subuh tidak dapat dijamak. Ketentuan itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya Mu'adz berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW yang artinya dalam pertempuran Tabuk, beliau sholat zuhur dan asar dengan jamak serta maghrib dan isya dengan jam, hadis riwayat Muslim. Yang Bapak sampaikan ke kalian udah mengerti belum arti sholat jamaah? Mengerti, Pak? Mengerti. Bapak pengen ulang sama Ida Farida yang baru datang. Silahkan, apa arti sholat jamaah Ida Farida? Ida Farida ada tidak? Ngantuk Pak Guru. Ike ada tidak Ike? Adiro ngantuk Pak Ya, Guru. boleh. Apa artinya dari sholat jamaah? Silahkan Sholat dijawab jamaah dengan baik. adalah sholat yang digabungkan, Pak Guru. Yang komplit jawabannya. Sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan. Terus, Sholat yang digabungkan, dua sholat fardu yang digabungkan dalam satu waktu. Begitu bukan Pak Guru? iya cukuplah segitu. Untuk kedepannya, mohon disimak penjelasan Bapak baik-baik. Tadi arti dari sholat jamaah. Baik. Pak Sholat Guru. jamaah terbagi dua, jamaah takdim dan jamaah takhir. Takdim artinya didahulukan. Jamaah takdim berarti jamaah yang didahulukan. Maksudnya, jamaah takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan dalam waktu sholat yang pertama. Penjelasan Bapak sudah mengerti belum kalian semua? Mengerti, Pak Guru? Ngerti, Pak. Coba, Belum, Pak. maaf sama Tatang, kalau sudah ngerti coba apa jamaah takdim? Silahkan jawab. Sama Tatang. Jamaah takdim artinya jamaah yang didahulukan atau seperti contohnya sholat asar ditarik ke sholat zuhur atau sholat isya ditarik ke sholat maghrib. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo teman-teman yang lain boleh menambahkan. Tambahannya, Ya, untuk niat jamaah takdim dilakukan pada sholat yang pertama, yaitu pada ya, pertama. Kalau duhur ke asar, jadi yang niatnya di duhur. Kalau maghrib bisa berarti niatnya di maghrib ya Pak Guru? iya betul. Wah, Kadang Sudarto pinter. Dapat nilai 100. 90 sama maaf Datang Purnama dapat 90. Gitu ya. Bapak lanjutkan yang B jamaah takhir. Takhir berarti diakhirkan. Jamaah takhir berarti sholat jamaah yang diakhirkan. Maksudnya, sholat jamaah takhir adalah sholat jamaah yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya, menjamak sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar atau menjamak sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Yang Bapak terangkan barusan sudah pada ngerti belum? Mengerti Pak Guru. Sudah ngerti. Bapak pengen tahu kalau kalian sudah ngerti coba dijawab sama Muhammad Amin. Iya, Pak. Jamak takhir Ya, artinya sholat jamak yang diakhirkan, Pak. ya, Maksudnya kalau kita kerjakan saumpama zuhur dan asar berarti sholat zuhurnya dilakukan di sholat asar. Kan tadi pengertian jamak penggabungan, Pak ya? ya betul. Ya, Wah, Pak. pinter. Iya, Pak. Yang berikutnya salat qashar, ya. Menurut bahasa, qashar berarti meringkas atau memotong. Menurut istilah, qashar adalah salat yang dikerjakan dengan cara meringkas jumlah rakaat dari 4 menjadi 2
rakaat. Salat qasar di bagian dari rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak barusan terangkan sama kalian tentang salat qasar. Sudah mengerti belum? Sudah, Pak Guru. Pak Guru. Ya. Coba Aisyah, maaf. Silahkan kalau sudah mengerti apa artinya salat qasar. Sholat qasar itu Pak meringkas atau memotong. Terus, menurut istilah apa? Salat yang dikerjakan dengan cara meringkas jumlah rakaat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, Pak. Iya, pinter. Berarti sudah mengerti ya. Pak Sekarang, Guru, mau tanya Pak Guru, berarti iya kalau boleh. tadi kan 4 jadi 2. Nah, ini Ya. kan kalau maghrib 3 rakaat apakah jadi 1,5 atau enggak bisa Pak Guru? Oh, salat maghrib itu tidak bisa dikosor. Oh, Jadi kirain tetap 3 rakaat. Tetap 3 rakaat. Salat subuh juga tidak bisa dikosor, tidak bisa dijamak, tetap dikerjakan 2 rakaat. Terima kasih. Sebelum Bapak lanjutkan, ya. Sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan tidak dari teman-teman yang lain, dari teman-teman Adang? Oh, Pak Guru. Ya, Saya Pak, ya boleh. bisakah sholat di jamak qasar? Salat dijamak dikosor boleh, bisa. Dijamak dikumpulkan kemudian dikosor. Itu bisa apabila memenuhi syarat. Bapak akan terangkan ya. Mohon kalian simak baik-baik karena nanti ada pertanyaan dari Bapak. Sebab diperbolehkannya untuk sholat jamak dan qasar. Sebab-sebabnya yang pertama, A, berada di Arafah di Muzdalifah ketika berhaji. Bagi orang seperti ini, boleh sholat jamak dan qasar. Untuk poin A sudah mengerti belum? Ngerti Pak Guru. Ya, coba kalau ngerti, Bapak pengen tanya sama Syarifah. Syarifah ada? Tidur. Oh, tidur. Boleh sama Ike. Sebab dibolehkannya jamak qasar apa yang pertama? Sedang berada di Arafah. Ya. Boleh dijelaskan sedikit sama Ike? Ketika berada di Muzdalifah mungkin di dalam keadaan yang mendesak mungkin atau bepergian bisa Pak dijamak, qasar. Begitu Iya. Pak. Ya, betul. Poin yang kedua, dalam keadaan safar. Safar artinya dalam perjalanan. Orang yang sedang safar dalam perjalanan disebut musafir. Bepergian jauh dengan tujuan baik diperbolehkan menjamak atau mengqasar sholat. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Untuk poin B sudah mengerti belum? Mengerti Pak Guru. Mengerti. Coba, ada Yuna ini tidak? Tidak ada ya? Boleh Izin. Muhammad Amin. Poin yang kedua dijelaskan kalau sudah mengerti. Iya Pak. Poin yang kedua, sebab kita boleh menjamak dan mengqasar. Yang kedua adalah dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, Pak. Dalam perjalanan. Jadi kalau dalam perjalanan boleh mengqasar atau menjamak, Pak. Ya. Kalau sudah mengerti Bapak lanjutkan ya. Maaf, Tatang Purnama ada ya? Ada. Oh iya. Yang C, dalam keadaan sakit. Melakukan sholat jamak qasar boleh dilakukan orang yang sakit. Syarat melakukan jamak takdim atau takhir seperti orang yang bepergian. Dia boleh mengambil salah satu yang lebih mudah bagi dirinya. Jadi kalau Bapak sakit atau kalian sakit boleh menjamak dan mengqasar sholat. Untuk poin C, sudah mengerti belum? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah, coba maaf Tatang Purnama silahkan yang Bapak jelaskan barusan diulang lagi. Yang poin C Bapak. Ya,
Ya, dalam keadaan sakit, jadi kita boleh menjama dan mengkosor apabila tubuh kita atau keadaan kita cukup lumayan parah, dan bila banyak bergerak menyebabkan bisa bertambahnya sakit, Bapak, mungkin seperti itu. Ya, bagus. Karena kalian sudah mengerti tadi yang diwakili oleh Maaf tentang purnama, sudah cukup bagus. Yang D saat hujan lebat. Ketika di masjid atau musola tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat, diperbolehkan menjamak sholat maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Nabi SAW pernah menjamak antara sholat maghrib dan isya pada suatu malam yang diguyur hujan lebat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Untuk yang poin D, kalian sudah mengerti belum? Ya, Sudah. Bapak pengen tahu kalau kalian sudah mengerti, coba siapa yang mau menjelaskan? Yang poin D. Ayo. Ini teman-teman kalian masih ada semua tidak di sini? ada Pak Guru. Boleh yang lain? Ada Pak Guru. Ya, boleh. Jawab yang poin D kalau kalian sudah mengerti. Bapak pengen tahu. Saat hujan lebat Pak. Pas hujan Ya. lebat kita boleh mengkosor Pak. Ya, betul. Udah segitu. Terus yang ke-7. Menjama sholat bagi orang yang mungkin boleh, yang telah terbiasa melakukan sholat berjamaah. Oh, ini penjelasan daripada saat hujan lebat. Yang E, sholat dalam keadaan takut. Dalam hal ini bukan takut yang biasa dialami oleh setiap orang, akan tetapi takut secara batin. Misalnya kita takut oleh musuh atau oleh sesuatu, maka kita boleh untuk menjama dan mengkosor sholat. Untuk berikutnya, ya, silahkan ada tugas dari Bapak untuk kalian semua, yaitu tugas kelompok yang pertama, pahami kembali ketentuan sholat jama dan kosor. Yang kedua, diskusikan bersama temanmu tentang persamaan dan perbedaan sholat yang dikerjakan secara jama dan kosor. Yang ketiga, persamaan sholat jama dan kosor. Yang B, sholat jama dan kosor. Silahkan kalian isi ya, isi dengan baik. Bapak kasih waktu sama kalian 5 menit. Kalau sudah selesai, bilang ke Bapak sudah selesai. Adang, sudah selesai belum? Belum, Pak. Ayo, ya, terus kerjakan. Udah, yang lain? Bapak simpulkan pelajaran hari ini, yaitu kesimpulannya sholat jama dan kosor. Dan sebab-sebab diperbolehkannya sholat jama dan kosor ya. Jadi sholat jamak ya mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Jama takdim, sholat jama yang dikerjakan dalam waktu yang pertama, itu kesimpulannya. Jama takhir, sholat yang dikumpulkan dikerjakan dalam waktu yang kedua. Dan tadi sebab-sebab diperbolehkannya sholat jama dan kosor. Bapak akan memberikan tugas sama kalian tentang sholat jama dan kosor. Kalian harus mengerjakan. Kalau kalian tidak mengerjakan, berarti kalian tidak sungguh-sungguh ketika belajar dengan Bapak. Boleh ada pertanyaan tidak dari penjelasan Bapak yang tadi sampaikan? Ada pertanyaan tidak? Tidak Pak, tidak. Tidak. Sudah mengerti belum? Mengerti.
Coba Bapak pengen tahu kalau kalian sudah mengerti Muhammad Amin apa sholat jamaah? Sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat, Pak, dalam satu waktu. Ya, betul. Bapak tulis ya. Nilainya dapat 100. Ya, Maaf, terima Tatang kasih, Pak. Purnama. Ya. Tatang Purnama artinya apa artinya sholat jamaah takdim? Itu sholat yang dilaksanakan, penggabungan sholat yang dilaksanakan tetapi ditarik ke sholat yang awal. Ya, Misalkan betul. asar ditarik ke sholat zuhur. Seperti itu, Pak. Ya, Mungkin dapat nilainya 90. Bagus. Coba Adang Sudarto. Apa artinya sholat jamaah takhir? Apa Pak? Sholat jamaah takhir. Jamaah takhir adalah menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu, yaitu sholat yang kedua. Seperti duhur dengan asar, berarti duhurnya ditarik ke asar. Maghrib dan isya, maghribnya ditarik ke isya. Seperti itu mungkin Pak Guru. Ya, bagus. Nilainya 90. Ike Makasih. ada Ike? Ya, Ike ada tidak? Hadir Pak Guru. Ya. Apa artinya sholat qashar? Qashar itu meringkas Pak Guru. Ya, menurut istilah apa? Memotong atau meringkas rakaat sholat. Sholat Begitu fardu. bukan? Ya, Sholat betul. fardu. Dari 4 menjadi 2 rakaat. 2 rakaat. rakaat. Aisyah ada Aisyah? Ada Pak Guru. Ya, sebutkan sholat yang bisa dikosor. Sholat asar sama duhur Pak Guru. Ya, terus apa lagi? Sholat maghrib sama Isya. isya. Ya, isya. Betul. Dapat nilai 100 tadi Ika dapat nilai juga 90. Keren, terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Pada pembelajaran berikutnya insya Allah nanti ya. Sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan dari Subairi tidak? Ada pertanyaan mengenai pelajaran yang Bapak sampaikan tadi? Baik Pak, mau tanya Pak. Ya, boleh. Itu sholat yang dijamak itu kan 4 rakaat Pak. Ya. Terus saya mau tanya niatnya itu Pak, kalau jamak qashar itu Pak. Insya Allah untuk niat sholat nanti pada pertemuan berikutnya ya. Karena nanti kita akan praktek tentang tata cara sholat jamaah dan qashar. Tadi Bapak sudah memberikan tugas sama kalian, mohon diisi dengan sungguh-sungguh. Ya, Bapak pengen tahu keberhasilan kalian dalam mengikuti pelajaran dengan Bapak. Bapak tanya sama kalian, bahagia tidak belajar dengan Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, harus tetap semangat. Ya. Ya, nanti insya Allah pelajaran berikutnya yaitu kita akan mempraktekkan tata cara sholat jamaah dan qashar. Bapak minta sama kalian agar mempersiapkan alat-alatnya, membawa peci, mukena dan sebagainya. Karena kita nanti akan praktek sholat jamaah dan qashar, mempelajari niat-niat sholatnya dan bacaan-bacaannya. Alhamdulillah, Bapak bersama kalian telah sama-sama mempelajari ketentuan sholat jamaah dan qashar. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Silahkan untuk doa Bapak tunjuk Subairi membaca surat Al-Asri. Baik teman-teman, kita baca doa bersama karena pembelajaran kita sudah selesai. Biar tambah barokah, mari baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw
haqqi wa tawasau bis Sabr. sabri. Oh, Sadaqallah. Allahul azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya. Silahkan Baik, makasih. dimatikan Muhammad Amin.